Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitriawati, NIM 2020 010022. Saya dari kelas PAI 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama pembelajaran Al-Quran, yang kedua pembelajaran hadis, dan yang ketiga pembelajaran fikih. Langsung saja kita mulai, yaitu materi yang pertama pembelajaran Al-Quran. Kata pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction. Istilah ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif holistik yang menempatkan siswa sebagai sumber dari kegiatan. Menurut Umar Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca, dan menurut istilah adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan sebagai petunjuk bagi umat muslim. Bisa saja digabungkan pembelajaran Al-Quran adalah suatu bentuk pengembangan, pengajaran, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi dari kegiatan belajar mengajar yang bersumber dari Al-Quran secara keseluruhan, baik itu dari segi makna, tajwid, asbabun nuzul, dan sebagainya. Terampil dalam menuliskan Al-Quran merupakan salah satu bagian yang harus dimiliki peserta didik. Pembelajaran menulis Al-Quran yang dimulai sejak dini diharapkan akan memberikan hasil yang baik, di mana sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, seorang guru harus mengetahui dahulu mengenai tujuan pembelajaran dan mengetahui indikator pembelajaran menulis Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam yang harus dipelajari, dihayati, dan diamalkan. Proses tersebut dapat dilakukan dengan jalan membaca, menulis, dan mempelajari tulisan ayat-ayat Al-Quran. Penulisan Al-Quran dimulai dari arah sebelah kanan ke kiri, berbanding terbalik dengan tulisan Latin. Misalnya bahasa Indonesia yang memulai menulis dari arah sebelah kiri. Dalam hal ini, misalnya huruf yang dipergunakan bahasa Indonesia memiliki kesamaan bentuk dengan pemakaian huruf dalam bahasa Inggris. Akan tetapi, huruf-huruf yang digunakan dalam bahasa Arab berbeda sama sekali dengan kedua bahasa tersebut. Penulisan Al-Quran juga dilengkapi dengan tanda baca dan teknik menyambung. Pengetahuan dasar semacam ini yang paling pokok diberikan kepada murid. Metode penulisan Al-Quran dapat dilakukan dengan cara metode imla, metode drill, dan metode yanbu'a. Terkait metode pembacaan Al-Quran, ada 4 metode yang umumnya dikenal dan diajarkan guru kepada muridnya yang sedang belajar membaca Al-Quran. Metode-metode tersebut adalah at-tahqiq atau fokus pada pelafalan makhrorijul huruf. Dan yang kedua adalah at-tartil, yaitu perlahan-lahan. Ketiga ada at-tadwir, yaitu membaca dengan sedang atau tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dan yang terakhir yaitu al-had, membaca dengan ringkas dan cepat. Secara istilah, menurut Abu Syahbah dalam kitab Al-Madkhal li Dirasat Al-Quran Al-Karim, ulumul Quran memiliki arti ilmu yang memiliki objek bahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari sebab dan proses penurunan, urutan penulisan, pengkodifikasian, cara membaca huruf dan kalimat, penafsiran, kemukjizatan, serta berbagai pembahasan lainnya. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab yang diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang di dalamnya terdapat perintah-perintah ibadah, tetapi juga membuat urusan akidah, hukum, sejarah, hingga pengetahuan tentang masa depan. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran hadis.
Menurut istilah ahli hadis, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi. Tetapi menurut ahli usul hadis, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi yang bersangkutan dengan hukum. Hadis yang periwayatannya sanadnya sampai kepada Nabi SAW dinamakan hadis marfu. Hadis yang hanya sampai kepada sahabat dinamakan hadis mauquf, dan hadis yang hanya sampai kepada tabi'in saja dinamakan hadis maqtu. Hadis bisa saja diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya sekali saja terjadi dalam sepanjang hidupnya dan walaupun hanya diriwayatkan oleh seorang saja. Selanjutnya, periode-periode perkembangan hadis. Yang pertama, masa wahyu dan pembentukan hukum, dan yang kedua yaitu masa membatasi wahyu, yang ketiga masa perkembangan riwayat, yang keempat masa pembukuan hadis, yang kelima masa mentasyihkan hadis, yang keenam yaitu masa menyusun kitab, dan yang terakhir masa membuat syarah. Menurut bahasa, sanad adalah sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Selanjutnya yaitu matan. Matan dari segi bahasa berarti membelah, mengeluarkan. Sedangkan matan menurut istilah ilmu hadis yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Rasulullah SAW yang disebut sesudah hadis disebutkan. Rawi ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang. Bentuk jamaknya ruwah, dan perbuatannya menyampaikan hadis tersebut dinamakan merawi atau meriwayatkan hadis. Selanjutnya yaitu pembelajaran akidah. Akidah menurut istilah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh badai syubhat atau keraguan-raguan. Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa akidah adalah sesuatu yang mengharapkan hati, membenarkannya, yang membuat jiwa tenang, tentram kepadanya, dan yang menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, yang tidak pernah tidur dan tidak beranak pinak. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Selanjutnya yaitu macam-macam fikih. Yang pertama ada fikih ibadah. Fikih ibadah merupakan pemahaman mendalam terhadap nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sah tentang penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fikih ibadah dikaji beberapa sistem ibadah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang wudu, tayamum, istinja, mandi janabat, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Yang kedua yaitu fikih muamalat. Fikih muamalat adalah sebuah peraturan agama yang mana merupakan salah satu macam-macam fikih yang dimasukkan untuk menjaga hak yang dimiliki manusia. Hal ini terjadi dalam urusan tukar-menukar barang atau bahkan sesuatu hal lainnya yang dapat memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan oleh agama. Yang ketiga yaitu jinayat. Jinayat adalah macam-macam fikih lainnya yang mana merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama. Hal ini tentunya dapat menimbulkan hukuman dan dilakukan untuk dapat menjaga harta, jiwa, dan juga hak-hak yang dimiliki oleh manusia sendiri. Yang terakhir yaitu ada munakahat. Munakahat adalah salah satu undang-undang perkawinan
Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.